Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang bantahan seseorang Muhyiddin Proba'alawi yang tetap kekeh tidak mau menerima argumennya Kiai Haji Imaduddin. Beliau dikenal juga sebagai seorang kiai. Sebenarnya bantahan ini setelah saya cek sudah basi, sudah ketinggalan kereta. Tetapi kenapa munculnya sekarang? Apakah beliaunya itu tidak mengikuti atau bagaimana? Bahkan di debat Banten pun sudah dibahas. Tetapi baiklah kita ulas lagi tentang masalah itu. Jadi argumennya ini cenderung argumen pakai jurus mabuk, pakai jurus tiji tibe. Apa itu? Mati siji, mati kabeh. Waduh, repot ini. Kalau urusannya udah tiji tibe itu repot. Jadi intinya adalah kalau Ba'alawi rungkat, maka yang lain pun rungkat. Gitulah. Jadi jangan macam-macam sama Ba'alawi. Apa yang mau dirungkatkan beliaunya ini? Pertama, nasabnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Ba'alawi dinyatakan batal karena tidak ada data kitab sezaman, tidak ada data tertulis yang menyatakan Ubaidillah itu putra Ahmad bin Isa, tidak ada manuskripnya yang menyatakan hijrahnya ke Yaman, tidak ada kehidupan-kehidupan dicatat selama masa hidupnya Ubaidillah dan setelahnya. Maka kata beliau, kejadian ini pula terjadi pada Nabi. Jadi gelap gulita Nabi pun tidak ada yang mencatat. Maka harus rungkatlah silsilah Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Padahal pembahasan ini sudah banyak bertebaran di internet, di YouTube, di Facebook, dijelaskan oleh pihak-pihak pro Kiai Haji Imaduddin dengan sangat ilmiah dan gamblang. Apa jawabannya? Tidak sama. Tidak sama, Mas Bro. Status sejarah Ubaidillah itu tidak sama dengan status sejarahnya Kangjeng Nabi. Blanknya sejarah Ubaidillah tersambung kepada Ahmad bin Isa itu tidak sama dengan Kangjeng Nabi. Kalau di pihak Ubaidillah itu gelap gulita, maka di pihak Kangjeng Nabi terang benderang. Jadi nggak boleh ya merungkatkan nasab Kangjeng Nabi dengan alasan sama seperti nasabnya Ubaidillah. Tidak ada kitab sezaman, tidak ada catatan, tidak ada manuskrip dan keterangan-keterangan data internal dan eksternal. Jare sopo? Cek saha? Siapa bilang? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini sudah dibahas, maka kita bongkar-bongkar lagi video lama. Itu sudah saya buat tanggal 17 November 2 bulan yang lalu. Mudah-mudahan bisa memperjelas. Saya mengambil dari keterangannya Profesor Dr. Menachem Ali. Inilah perbedaan nasabnya Ubaidillah dengan nasabnya Kangjeng Nabi yang terang benderang. Jadi kata Pak Kiai itu tidak ada data, tidak ada manuskrip, kitab sezaman, orang-orang yang menceritakan, itu framing saja supaya nasab Nabi dikatakan rungkat. Masya Allah, segitunya dalam membela Ba'alawi. Monggo
umat Islam maupun kitab eksternal dari kalangan non-Islam, sejarah, kitab nasab, ternyata beliau menemukan bahwa nasab Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga ke Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini mulus terverifikasi datanya secara ilmiah. Maksudnya apa? Ternyata kisah silsilah ketersambungan nasab beliau ini ada tercatat dalam berbagai kitab-kitab, buku-buku. Baik itu internal, maksudnya di kalangan umat Islam, dari kitab Sahih Muslim, kemudian ada juga buku atau kitab Jamharah Nasab Quraisy, ada juga kitab Sirrah Nabawiyah Libni Ishaq, itu kitab internal, artinya kitab yang ditulis oleh umat Islam sendiri. Kemudian bagaimana dengan kitab eksternal atau kitab yang ditulis bukan oleh umat Islam, artinya oleh orang kafir, Nasrani, Yahudi? Ini tidak bisa dihindari karena zamannya Nabi, satu-satunya yang melaporkan perjalanan kehidupan Nabi waktu itu adalah orang-orang Nasrani. Perjalanan Nabi, kisah Nabi sebelum dilahirkan, rahib-rahib Yahudi, rahib-rahib Nasrani, bagaimana tanda-tanda beliau sebelum dilahirkan pun sudah dicatat, apalagi setelah dilahirkan, kemudian remaja, dewasa, berkiprah dalam dunia keagamaan, artinya menyebarkan Islam, sampai meninggalnya pun ada tercatat dalam buku atau kitab-kitab yang dikarang oleh orang. Inilah yang disebut kitab sezaman. Karena saking masyhurnya nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak luput dari pantauan para penulis buku, penulis kitab yang sezaman ataupun yang setelahnya. Itulah yang disebut syuhrah wal istifadhah. Orang kalau sudah masyhur pasti tercatat. Kalau sudah terkenal, sudah tenar, tidak mungkin tidak tercatat. Siapa yang mencatat silsilah Nabi ini, yang mencatat kehidupan Nabi ini, kitab sezaman Kangjeng Nabi, ternyata adalah Sophronius of Jerusalem. Jadi dia seorang rahib Kristiani, pemuka agama Kristen. Lahirnya tahun 560, wafat tahun 638 Masehi. Sementara Nabi lahir tahun 571 Masehi. Jadi sebelum Nabi lahir, Sophronius ini sudah lahir. Dan ada satu masa dengan Kangjeng Nabi, karena Nabi meninggal tahun 632 Masehi. Sophronius ini meninggal 638 Masehi. Kemudian Sophronius ini menuliskan tentang kemasyhuran nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut kitab sezaman yang mencatat keberadaan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab sezaman ini, Sophronius of Jerusalem ini, ditulis oleh seorang kafir, yaitu Nasrani. Apakah boleh diambil? Boleh, karena ini catatan ilmiah. Walaupun dia seorang kafir, tapi dalam pencatatan sejarah tidak mungkin menyalahi kemasyhuran atau kenyataan fakta yang sedang terjadi. Tetapi uniknya si rahib ini, atau bahasa kitanya pendeta ini, tetap tidak mengakui Islam. Maka dia mencatatnya telah muncul seorang bernama Muhammad yang merupakan nabi palsu. Ya, menurut dia nabi palsu karena menyalahi doktrin kekristenan. Tetapi dia jujur dalam menuliskan silsilah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kitab-kitab setelahnya? Ada pula
yaitu pada tahun 760 Masehi bernama Santo Theophanes. 760 Masehi sampai 817 Masehi, yaitu abad 9. Dalam bukunya Santo Theophanes menuliskan nasab Nabi secara detail, yaitu seperti yang sering kita lihat dalam silsilah umum yang kadang kita hafalkan dijadikan selawatan itu. Kemudian bagaimana dengan dokumen internal, artinya yang dikarang oleh umat Islam sendiri? Ya, di situ ada kitab Sahih Muslim, yaitu tahun 821 Masehi sampai 875 Masehi. Ini dekat-dekat dengan masanya Santo Theophanes itu. Tetapi lebih tua Santo Theophanes, tetapi isinya sama, membahas silsilah Nabi yang juga plak persis. Jadi di sini nasab Nabi terverifikasi dari berbagai sumber, dari berbagai data, baik internal maupun eksternal. Kemudian poin yang kedua dalam merungkatkan hadis Nabi. Jadi kalau nasab Ba'alawi ini rungkat, maka hadis-hadis Nabi pun harus rungkat, tidak boleh dipercaya. Apakah begitu sama? Tidak, layau. Kenapa? Karena jalur periwayatan hadis itu musnad, berisnad, bersambung, bertemu antar orang per orang. Jadi tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dirungkatkan. Oh, ini bukan hadis Nabi karena tidak ada kitab sezaman. Memang tidak perlu karena sudah ada kontak rawinya itu. Jadi justru dalam hadis ini lebih sahih lagi. Karena apa? Karena saksi hidup, sambung menyambung dari penerima hadis terakhir sampai penerima hadis pertama dari Nabi. Ditelusuri ketersambungannya. Berdasarkan apa? Misalnya Imam Bukhari mempercayai itu tersambung berdasarkan sejarah, profil sejarah kehidupan masing-masing perawinya. Berarti kan ada catatannya, ada sejarah-sejarah tiap perawinya. Dari mana beliau mendapatkan sejarah? Ya dari buku sejarah, dari kitab-kitab sezaman para perawi itu atau setelahnya. Itu lebih otentik lagi, tidak bisa dirungkatkan. Jangankan dirungkatkan, dipalsukan saja Imam Bukhari tahu kok. Berarti kan sangat sebegitu ketatnya verifikasi, penelitian terhadap datanya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya yang paling penting, isu yang paling penting itu adalah bukan kitab sezaman itu, bukan kata-kata kitab sezaman itu, tapi validasi datanya itu loh, kepada lokus atau tempat kejadian perkara. Kalau ada akses ke data itu, ya kita bisa menerima. Seperti hadis tadi, ada sambung menyambung atau bersanad, ada perawi-perawinya, sejarahnya. Kalau Ba'alawi bisa begitu, lebih baik lagi. Ada data eksternal orang yang menelitinya, ada enggak? Kemudian poin yang ketiga yang sebenarnya lucu adalah merungkatkan ayat Al-Quran. Aduh, Masya Allah, istighfar ini harusnya. Jadi kita diajak tidak percaya ayat Al-Quran kalau tidak ada kitab sezaman. Misal Al-Quran berbicara tentang Nabi Nuh. Ada enggak orang yang menceritakan tentang Nabi Nuh? Kitab selain Al-Quran yang membicarakan Nabi Nuh. Ketika Al-Quran berbicara Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ada enggak kitab-kitab yang mendukung Al-Quran itu? Masya Allah. Jadi begini, jangankan bicara Nabi Ibrahim, Al-Quran berbicara ada bernama Tukimin, mohon maaf, 100 tahun sebelum kelahiran Nabi. Kira-kira ente percaya enggak? Kalau saya percaya 100%. Kenapa? Karena yang bicara Allah. Tidak perlu bukti-bukti kitab manuskrip artefaknya.
Yang bicara Allah. Jadi kalau yang bicara sudah Allah, ya tidak perlu kitab sezaman layau. Nggak perlu bukti-bukti lain. Ya cukup kita percaya 100% yakin Allah Maha benar. Jadi Pak Kiai ini ada-ada saja. Jadi kalau Allah berbicara tentang makam Ibrahim, kita harus memverifikasi kitab sezaman, buku sejarah, catatan sejarah, artefaknya. Kalau tidak ada, berarti kita tidak percaya Allah. Itu yang bicara Allah di atas segala-galanya. Walaupun tanpa bukti, tanpa ada hujan, tanpa ada angin, Allah yang bicara, ya kita percaya. Jadi kalau misalnya Allah yang bicara bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi, maka semua hilang, di bypass itu penelitian itu. Kenapa? Karena Allah yang bicara, kita percaya. Jadi logika semacam ini menabrak-nabrak keimanan akhirnya. Hanya demi membela Ba'alawi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bagi orang Islam itu dua sumber Al-Quran dan hadis itu kalau sudah berkata A, ya kita tidak perlu cari-cari bukti, cari-cari pembenaran di luar itu. Ya kita percaya. Makanya nasab Kangjeng Nabi sampai kepada Sayyidina Ahmad bin Isa itu banyak diperkuat oleh hadis-hadis. Dan itu dipercayai oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Karena apa? Karena yang bicara anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ke kakeknya, sahih valid ada hadisnya. Tetapi di luar itu barulah kemudian kita berpegangan kepada fakta dan data, kepada kajian-kajian. Karena Allah dan Rasulnya sudah tidak bicara lagi. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat bagi melawan argumen yang acak-acakan tadi, logika yang acak-acakan tadi. Jadi jangan bawa-bawa merungkatkan nasab Nabi, merungkatkan hadis, merungkatkan Quran. Itu terlalu jauh dan salah logika. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.